Justru ya menurut gue ya, orang yang merasa bosan jangan-jangan sebetulnya itu peaceful aja, lagi damai gitu. Elunya ya emang gak siap, terus kenapa gue harus ngebiarin sisa hidup gue, sisa waktu gue yang akan gue lewatin sama orang yang gak siap buat gue, berarti lu gak worth it. Gue gak mau ninggalin dia nih, karena gue cinta dia gitu. Sebetulnya jangan-jangan traumanya aja kerikol. Orang yang bisa berubah karena dicintai menurut gue, berubah kan pilihan pribadi. Itu yang bikin lelah. Berpikir bahwa kita bisa ngubah orang lain. Sebenarnya harapan itu tidak pernah salah. Harapan justru ngebuat kita hidup, tapi harapan juga bisa ngebuat kita mati ketika kita tuangkan bumbu ekspektasi di dalamnya. Gimana tuh? Kalau lu mau pasangan lu, ini paling talk ya gitu, yaitu Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira, dan bintang tamu kita kali ini ada Zari Henry. yeay. Bocung bolong lagi di episode ini nih. Ya, padahal belum pernah gue ketemu juga Belum secara ya, langsung. nantilah. Dia lagi izin dulu hari ini memang. Nah, comeback lagi. Selamat datang kembali ke Halo Hati. Selamat datang, terima kasih lo Bloom Media. Wajah saya banyak berseliweran di TikTok gitu kan. Mau lihat orang lain kok mau lihat muka sendiri. Iya, memang Itu viral semua banget berkat episode. Bloom Media. Betul. Terbaik belum. Konten-konten belum tuh Terbaik, bagus-bagus terbaik. ya. Padahal gue pakai batik ya. Iya. Itu kalau di mute tuh kepikirannya gue ngobrolin pilpres tuh. Iya nggak sih? Iya Ternyata juga. cinta. Ternyata cinta. Kursi ini kembali lagi duduk di kursi panas ini Kak. Ini ya. Gimana? Perdebatan-perdebatan sengit, bicara soal hati ke hati, masalah urusan hubungan, apapun yang relate keluarga segala macam ini tempatnya. Nah seperti biasa kan kita selalu ada topik-topik tema-tema besar tuh Kak. Nah kita tuh kemarin baru banget dikasih saran sama followers kita, halo Besti. Salah satunya tuh ada dari nih, kita tuh ada dari Nadia Almira yang ngasih kita beberapa rekomendasi topik pembahasan. Dia tuh bilang kayak gimana sih sebenarnya kalau kita ngebahas itu tentang bosan di dalam suatu hubungan. Aku ngerasanya Kak Zari ini orang yang tepat untuk diajak berdiskusi soal ini. Melihat dari kegagalan, tidak melulu karena bosan dong. Oh gitu. Kalau kamu gimana sih Kak? Tapi Kebasaran? ada yang bilang sempat dengar juga kan, Iya. wah musuh terbesar di dalam hubungan, di Adalah dalam kawetan adalah kebosanan. Kejenuhan. Kita harus apa ya, kejenuhan gitu kan, jenuh gitu. Kita harus inilah apa ya, kalau menurut gue ya, harus pertanyakan dulu nih bosannya nih apa gitu. Sebabnya. Kebanyakan orang mengaku bosan karena sebetulnya capek melakukan hal yang monoton itu terus gitu, ngejalanin sesuatu yang sama terus gitu, ya kan kurang variatif lah gitu. Tapi ada juga yang justru ya menurut gue ya, orang yang merasa bosan jangan-jangan sebetulnya itu peaceful aja, lagi damai gitu. Dan dia merasa bahwa nggak tahu, zaman sekarang hubungan tuh orang tuh lebih suka sama pleasure kayaknya, lebih suka sama keseruan, kesenangan daripada ketentraman. Gimana sih? Bener gak? Iya sih, lebih pengen kayak hai aja gitu. Iya ya kan, kalau seneng seru kan apa? Berantem, seru kan, gitu kan. Kalau pakai laler ya. Tolong banget. Itu Karena ada kenangan yang sudah menjadi bangkai di dalam kepala sini harus sudah tidak hidup, tapi tetap bersemayam. Damn. Makanya laler lewat. Bener sih. Sebelum laler ada kupu-kupu sebetulnya. Waktu masih mekar-mekarnya ya. Sekarang kan sudah layu. Ya coba, Iya. ya sih gue ngerasa di hubungan zaman sekarang Kak, emang kayaknya orang-orang tuh pengennya hanya bertemu dengan kata bahagia gitu. Padahal kan gak ada jaminan. Mending bahagia, seru.
iya, keasikan ya kan. Seru yang deh kalau punya senang-senang. seru deh kalau punya pacar kayak gini. Seru deh kalau misalnya nikah gini. Gitu kan orang sekarang berpikir itu kan gitu. Padahal sebetulnya apa sih yang kita pengen jauh lebih jauh daripada keseruan. Menurut gua peaceful gak sih? Damai gitu kan. Tapi ya itu orang akhirnya merasa lebih terikat sama sesuatu yang bikin dia sebetulnya bikin dia stres juga kan, bikin dia stres gitu. Bikin dia trauma. Kan gitu kan. Malah di situ dia merasa bahwa in love banget tuh. Iya. Agak susah sekarang bedain ya. Iya. Ini tuh love apa trauma yang lagi ke-recall. Ya kan bener gak sih? Iya lagi membandingkan antara tawa dengan air mata tuh sudah beda tipis sekarang ya. Sebetulnya gue bener-bener bahagia atau gue cuman keinget sesuatu yang dulu pernah melukai aja gitu kan. Iya. Ya kan gitu. Ya makanya gue dulu pernah ngalamin ini terus keulang lagi di yang sekarang gitu kayak gue ngerasa damai lagi padahal kayak kayaknya enggak deh. Fuck lah. Wah dulu gue pernah ditinggalin gitu. Tiba-tiba ada orang gak ada kabar gitu. Terus ngerasa kayak jadi wah gue gak mau ninggalin dia nih. Karena gue cinta dia gitu. Sebetulnya jangan-jangan traumanya aja ke-recall. Dulu pernah ditinggalin dia gitu. Atau karena dia cuma lagi ngasih makan egonya dia doang, nggak bisa sendiri, jadinya depending. Tapi hubungan kayaknya seolah-olah lebih hidup karena itu ya. Iya gak sih gitu. Nggak bosen gitu. Ada aja yang didramain gitu kan. Ada aja yang di itu. Tapi semakin seiring berjalannya waktu ya menurut gue apa sih yang kita pengen selain persahabatan yang damai. Kadang-kadang cuman ya lo lagi ngapain, gue lagi ngapain tapi kita nggak jauhan. Nggak ada sesuatu yang diributkan gitu. Walaupun agak sedikit mustahil ya, dua orang dari latar belakang yang berbeda nggak berantem juga mustahil. Tapi kalau dibuat jadi semacam rutinitas itu kan nggak perlu juga gitu. Makanya menurut gue kebosanan tuh perlu dipertanyakan. Sebenarnya itu lu capek aja karena ada sesuatu yang monoton. Mungkin karena lu kurang kreatif sebagai pasangan bisa juga terjadi kebosanan. Tapi menurut gue capek aja gitu. Terus ya atau enggak itu? Atau jangan-jangan memang sebetulnya lu udah masuk ke dalam level hubungan yang lebih dewasa, tapi lu pertanyakan itu gitu. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Karena gue pernah juga gue cerita kan di episode-episode gue yang dulu Kak, gue ngomong kalau gue tuh pernah diputusin sama mantan gue dengan alasan dia sudah tidak lagi bahagia. Kan bukan Gak ada, ngerti gak sih Kak? Tunggu. Bentar ya. God. Bentar ya, jadi ketika gue putus waktu itu, dia cuma bilang kayak, ya aku gak ngerasa bahagia lagi gitu loh sama kamu. Dia bilangnya gitu kan, karena kayak misalnya nih, ada suatu masalah, gue tahu gue salah, tapi gue gak mau minta maaf sama lo. Atau kalau gue minta maaf, tapi gue gak mau, kayak ya gue tahu gue salah, cuma kayak ya udahlah, dia kayak gitu loh. Tiba-tiba, terus dia bilang bahwa kayaknya aku emang udah gak bisa ngerasain apa-apa. Gue di situ kayak bingung gitu loh. Dan Makanya akhirnya, gue jawab gini Kak ke dia, oh kalau kayak gitu mah sebenarnya berarti hubungan kita sedang tidak kenapa-kenapa. Yang kenapa-kenapa itu adalah kamu dengan diri kamu sendiri. Ya selesain aja kamu dengan dirimu sendiri. Yes. Bener dong, karena buat gue hubungan tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan terus bertemu dengan tawa, bertemu dengan bahagia, bertemu dengan suka kok. Ya kan kita bisa ragam rasa. Iya beragam rasa, kita bisa maksudnya mengeluarkan air mata tapi diiringi dengan suara tawa gitu, kita bisa banget loh untuk melakukan hal itu gitu. Belajar dari pengalaman lo ya. Itulah kenapa kita perlu mempertanyakan orang yang mau mendekat nih, cowok terutama ya. Exactly. Apakah dia mendekat ingin membangun sesuatu sama lo atau ingin merasakan sesuatu sama lo? Kalau ingin membangun sesuatu sama lo, maka dia harus mewarnainya dengan dedikasi, sharing, ada sesuatu yang dibangun gitu. Tapi kalau dia ingin cuma merasakan sesuatu sama lo, maka udah pasti dia berangkat dalam keadaan lapar bahwa orang ini harus memenuhi segala kebutuhan gue. Termasuk yang merasa bahagia itu. Nggak ada yang mau dibangun, cuma mau dirasain. Dan lo tahu kan sifat perasaan? Tidak pernah kenyang. Datang, hilang, ganti lagi perasaan yang lain, ntar datang lagi, hilang gitu. Makanya pas mau berdekat lo harus melihat nih, ini orang nih maksudnya itu mau build something with me or Just feel it. Just feel something with me. Bener gak sih? Iya. Karena itulah alasan-alasan orang yang punya ekspektasi di awal tuh udah beda, berasa gitu. Makanya berasa juga pas putus. Alasannya ya karena gue bosan sama lo, karena gue gak bahagia sama lo. Itu menurut gue alasan putus yang paling sudah pasti alasan jadiannya juga gitu. Mungkin ya. Iya. Karena gini, kenapa gue bilang alasan bosan untuk sebuah perpisahan itu adalah atau nyebelin gitu. Dikarenakan kayak ya kalau sesuatu hal lo
Misalnya gini, ketika lo membangun satu hubungan gitu, terus lo kalah hanya karena satu alasan bosan atau alasan yang menurutku tidak make sense dan tidak ada unsur definisi realnya gitu ya. Lu terus kapan mau berhasilnya? Maksudnya ngerti gak sih kayak lu karena bosan aja lu memutuskan untuk gagal, lu memutuskan untuk akhirnya berpisah. Terus besok-besok lu ketemu masalah yang lebih besar lagi, lu mau apa? Kan gak mungkin. Gitu kan? Karena karena gini, benar kayak tadi Kak Zari bilang, untuk menyatukan dua orang jadi satu kan tidak mudah ya. Tidak mungkin tidak bertemu dengan kata berantem, tidak mungkin nggak ketemu dengan kata perbedaan pendapat, berangkat visi misi. dari rumah yang berbeda, model bapak dan ibunya juga beda. Didikannya. Ada didikannya juga beda. Terus di rumah ada berapa orang, terus sekolahnya kayak apa. Tiba-tiba tak punya tujuan bersama. Nah, itu kan nggak segampang ngebalikin tangan ya. Makanya gue juga pernah bilang masalah hubungan, apalagi ketika udah di umur-umur kayak gue pengen banget nikah gitu, atau kayak udah di umur-umur yang lu mau membawa hubungan lu karena serius gitu lah. Itu kan yang lu bayarin bukan lagi masa lalu lo Nyet. Yang lu bayarin itu adalah sisa hidup lu di masa mendatang, yang lu harus bangun dari sekarang. Dibayarinnya nanti tuh di kedepannya dengan diri lu dan pasangan lu. Bukan hanya lu berdepending sama pasangan lu aja, bukan hanya lu bergantung dengan pasangan lu aja, pasangan lu harus begini-begini, tapi lu nya juga. Nah pada saat dia mutusin gue dengan alasan itu Kak, dan gue biasa aja, terus gue bilang hal yang tadi, hubungan kita berarti baik-baik aja, tapi elunya nih sedang kenapa-kenapa, dan gue nggak apa-apa. Kenapa gue bisa bilang nggak apa-apa? Karena gue ngerasa, oh berarti gue siap, elunya emang nggak siap, terus kenapa gue harus ngebiarin sisa hidup gue, sisa waktu gue yang akan gue lewatin sama orang yang gak siap buat gue. Berarti lu gak worth it. Dan tebak apa, dia akan selalu bertemu sama alasan putus yang sama di dalam hubungan yang lain. Karena keinginannya untuk terpenuhi, untuk dipenuhi gitu sama orang lain gitu. Kehausan-kehausan yang gak pernah kelar gitu loh. Ya. Udah minum nih, lu udah haga lagi abis itu kan. Ya. Jadi kayak never ending playing, tau gak? Iya. Kayak permainan yang tidak pernah berakhir gitu. Nah itu seru kan? Setiap game yang tamatnya lama tuh seru kan gitu. Lu main Football Manager tuh sampai tahun berapa juga bisa kan. Tapi kan itu lu ngegrogotin diri lu sendiri anjir. Pertanyaannya adalah di mana golnya? Nah itu. Nah ya kan gitu. Lu akan mati dengan diri lu sendiri dengan rasa itu lama-lama. Karena gini, aku mengakui lah Kak, gue mengakui bahwa gue tuh tidak sebaik itu. Gue gila di luaran, dan dulu-dulu gue kayak gitu kan. Same here. Iya, kayak kita pernah punya titik ininya kita lah, titik masa kelamnya kita gitu kan. Gue pernah di posisi kayak gitu yang gue selalu ngerasa gue aus gitu. Jadi gue kemana, gue udah puas sama yang ini, gue pengen ngerasain hal baru, gue pengen ngerasain aroma baru misalnya kayak gitu ya. Gue cobain kayak yang ini, gue cobain lagi kayak yang ini, bla bla bla. Sampai akhirnya kayak anjing sebenarnya siapa sih yang bisa serius sama gue? Padahal tanpa disadarin, gue duluan yang mulai. Lo duluan yang gak serius? Iya. Lo duluan yang salah paham sama apa itu jatuh cinta? Betul. Sampai akhirnya gue capek dengan konsep itu, gue merubah konsep hidup gue saat ini dan konsep pacaran gue saat ini gitu. Makanya gue jadi sepiki itu, misalnya gue lagi deket sama orang gitu ya. Terus dia kayak, ayo dong kita gue publik, ayo dong kita ini itu. Gue kayak, entar dulu deh, tunggu gue beneran lu gak sih gitu. Siapa karena gue nih? takut gitu, iya karena gue takut gue gak punya waktu lagi, gue gak punya tenaga lagi buat cuma sekedar kayak, udah gue kenalin, udah gue apa-apa segala macam, entar lu bercanda lagi. Gue udah gak bisa bedain mana orang bercanda sama orang serius sekarang ke hidup gue. Semua samar. Yang bisa gue antisipasiin adalah diri gue sendiri dulu. Kalau belum kena, kalau gue gini ya, kalau gue masih bisa berpikir pakai akal, berarti belum dia orangnya. Tapi kalau gue udah bisa tiba-tiba saklek dari hati. First gitu apa? Apa? Misalnya kayak datang, ketemu gitu. Lu kan tipikal lu gak mungkin sehari tuh gak ada yang deketin, gak mungkin kan. Orang mikirnya gitu tuh anjrit ya. Gak juga kan. So, aktivitas sehari-hari lu adalah seleksi kan. Iya kan? Bisa, ya kan? So, apa yang lu lihat? Gue itu suka banget sama cowok cerdas. Gue suka banget. Kecerdasannya berarti? Kecerdasannya, bukan pintar ya. Maksudnya kalau diajak ngobrol apa aja tuh nyambung. Bisa asik, ngikutin flow-nya tuh enak gitu. Ketika gue lagi pasif dia bisa ngebuat gue bisa interaction kembali gitu dan segala macam. Pertama dari situ. Kedua, gue suka banget sama cowok tuh yang clingy. Oke. Gue seneng aja kayak clingy normal, menurut gue clingy iya kan, menurut gue karena gue tuh anaknya manja, mampus gue kalau udah pacaran tuh manja banget, nggak kayak gini nih, nggak kayak yang orang lihat di luar gue independen banget, gue ini banget, enggak, gue sendiri manja banget. Nah karena gue manja, tapi di luar gue pretend to be kayak laki banget gitu, gue jadi suka ngomong orang. Jadi gue suka ketika ada cowok itu kan selalu dituntut untuk menjadi maskulin ya, untuk menjadi kayak strong enough gitu kan buat perempuan, untuk feeling safety lah katanya.
Nah, cuma ketika dia bisa nunjukin sisi dia yang lain, itu menurut gue kayak, oh berarti gue cewek yang lo pilih ya untuk bisa lo tunjukin hal itu. Oh, Dan gue senang. Dia harus trust lo banget tuh. Iya. Sampai dia mau tiba-tiba. Iya. Dan gue senang ketika ada Pinjam pundak lo gitu. itu tuh gue kayak anjrit gue berhasil gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Terus gue tuh suka banget physical touch. So, cerdas. Berarti sebetulnya yang lo cari adalah bagaimana lo bisa ngobrol berdua sama cowok, di mana lo terlihat cerdas. Hah? Maksudnya gimana Kak? Iya. Coba gimana Kak? Ya, lo suka cowok cerdas kan? So, lo harus merasa cerdas saat ngobrol sama dia. Sebetulnya itu yang lo ingin. Lo nggak mau ngeliat, lo nggak mau duduk sama seorang cowok terus lo merasa bodoh di situ. Oh iya. Ya kan gitu Ada kan? perasaan Iya gitu, kan? Lo pasti akan cabut dengan ketika cepat. gue misalnya gue ngobrol gitu terus si laki-laki tuh kayak ngebuat gue pressure ya, ngebuat gue kayak terpojokan atau ngebuat gue jadi kayak kecil gitu. Gue kayak Atau nggak dengerin? gue hilang respect tuh kayak berasa lu doang yang paling tinggi di muka bumi ini. Enggak ada, gue nggak peduli lu siapa, yang kayak gitu loh jadinya. Ada kesan itu. Iya. Tapi ketika dia kayak nimpalin terus kayak bisa yang Soalnya itu gitu. polanya sama kayak kelingi kan? Iya. Karena lu bilang gue suka cowok kelingi, karena lu kelingi kan gitu kan? Kan gitu. Iya bener. Dan gue nggak bisa langsung kayak gitu, gue nggak bisa. Kayak gue ke abang-abang kayak misalnya sama Kak Zari gitu ya, atau sama siapa nih abang-abang gue di stand up. Gue baru bisa kayak gitu kan setelah kita beberapa kali interaksi Adaptasi dulu. ya, Iya, adaptasi dulu kan. Gak bisa gue tiba-tiba. Dan gue suka ketika ada cowok jalan berapa kali gitu, terus dia udah mulai yang gitu ke gue. Tapi jangan dari awal ya, jadi itu juga akan merasa aneh gue gitu ya kan. Tahu nih. Iya, tau kayak gue belum tahu lu gitu, kok lu udah nempel-nempel, entar dulu maksud gue. Gitu. Berarti Jadi ini gue penting ngeliatnya nih, gitu. ketika ada cowok deketin lo, orang kan kadang-kadang lebih fokus, dia itu gimana ke Iya. gue, gitu. Nah ini mesti kita tanyain gitu, ke diri kita. Gue ini gimana Ke dia. saat ada dia, Salah di dia. gitu. Apa yang gue rasain sebetulnya gitu. Nah itu bisa kelihatan cowok itu kayak gimana, kayak contoh, cowok yang broken ya, dia akan selalu datang dengan berharap bahwa lo bisa Jadi dokter. perbaiki dia. Cowok yang insecure gimana, gitu kelihatan gitu. Sama ya cowok yang ready gitu. Nah itu berangkat dari apa sih yang lo lebih suka lakuin, lebih sering lakuin gitu. Kalau lo kayak contoh cowok yang kehilangan figur nyokap misalnya, dia kan selalu berusaha bahwa lo nurutin dia gitu kan. Apa gitu, gue lupa deh, lu nurutin dia gitu. Cowok yang broken, dia akan selalu berusaha kayak, ayo tolong buat gue berhenti brengsek gitu kan. Orang-orang cari kesembuhan di dalam pacaran gitu. Gue nggak mau bilang itu sepenuhnya salah ya, tapi udah pasti kerja keras si lawannya ini kan udah jadi lebih Ekstra. gitu. Ya sama kayak perempuan kan kayak gini ya, banyak sekali kita mendengar bahwa perempuan itu ketika sudah trauma, ketika sudah memiliki trust issue dan segala macam, banyak merasakan patah itu, dia jadi takut sekali untuk berhadapan dengan lawan jenisnya kembali kan. Kemudian ketika dia ditemukan dengan lawan jenisnya, sudah dikasih momentumnya gitu, dia akan menaruh semuanya tuh, kesembuhannya dia di laki-laki tersebut. Nggak, tapi ini soal kebosanan ya, soal kebosanan. Mungkin nggak sih lu capek karena lu berpikir bahwa semakin keras gue cintai dia, ini ide aja. Kebosanan lu berasal dari sebuah ide yang lo rawat terus-menerus bahwa mungkin suatu hari kalau gue semakin keras mencintai dia, maka mungkin dia akan berubah buat gue. Nah itu sesuatu yang nggak mungkin kan. Lalu jadi bosen karena lu lakuin terus gitu, terus nggak berhasil. Karena siapa juga orang yang berubah, orang yang bisa berubah karena dicintai, menurut gue berubah kan pilihan pribadi gitu. Itu yang bikin lelah. Berpikir bahwa kita bisa ngubah orang lain. Itu yang bikin bosen menurutku. Lalu makanya jadi kita yang berubah kan. Oh gue jadi bosen, oh gue jadi ini gitu. Karena mindsetnya sebetulnya kan ada di dalam hubungan pasangan lo ini kan ada dengan keunikannya, ada hal-hal yang nggak bisa lo ganti gitu. Bener. Ya, kayak contoh kelingi tuh nggak bisa. Tolong jangan terlalu clingy, nggak bisa. Berarti lu you don't want me dong. Iya. Gitu. It's me. Bukan berarti clingy is me gitu kan. Lu iya, ngomong gitu kan. Iya, gitu. bukan berarti kayak kan ada banyak nih yang bilang kayak gini. Ya gue emang kayak gini. Lu jangan pernah ngomong kayak gitu, berarti lu nggak pernah mau berubah. Nah, maksudnya bukan itu ya. Ada bagian-bagian yang memang gue begini gitu. Ada. Dan itu semua. harus dan menurut gue hal tersebut itu bisa dimaklumi, beberapa momentum bisa dimaklumi, tidak semua betul. Boros bisa diubah ya kan. Boros. Iya. Tapi itu juga kan kita berubah buat diri kita kan sebetulnya kan. Oh ya kalau gue boros atau apa begadak. Tapi kalau gue manja nggak mungkin gitu. Itu udah sesuatu yang dari kecil, itu keunikan gue emang suka manja. Mungkin kadarnya bisa gue kurangin, tapi menghilangkan itu nggak bisa. Ya lo kelola aja manage ya mungkin. Kalau lagi di gimana situasinya, gue nggak ini gitu. Tapi apakah ini akan hilang? Nggak mungkin. Gitu.
gitu kan gitu. Setuju. Karena itu bukan sesuatu yang buruk menurut gue gitu. Kayak Iya. manja itu. Hal-hal yang positif menurut gue nggak apa-apa untuk lakuin bahwa ya gue emang kayak gini, ya nggak apa-apa. Yang salah untuk mengatakan ya gue emang kayak gini terus kenapa gitu, itu adalah ketika hal-hal buruk yang keluar yang bisa menimbulkan keresahan bagi orang lain, menimbulkan akibat bagi orang lain, itu yang menurut gue menjadi salah untuk lu depending dengan alasan tersebut gitu sih. Kebanyakan cowok kan suka terpampang kepemimpinannya gitu. Gue rasa kalau misalnya ada cewek manja, di situ kan terawat tuh sisinya dia gitu. Kok bisa yang kemarin bisa bilang kurang bahagia gimana? Nah itu gue gak ngerti deh Kak. Mari kita minum dulu. Ya oke. Kita cheers dulu. Siap. Gelas beradu. Ada apa tuh lanjutannya? Nggak ada ya. Jadi beban ya kalau tanya gitu ya, sorry. Iya, ditodong jatuhnya. Nah, karena biasanya Kak Zari tuh kalau ngomong ada kayak, gue nunggu ujungnya nih, dia mau apa nih gitu. Enggak, tapi beberapa orang nasibnya sama seperti gelas, bukan? Kenapa tuh? Setelah isinya habis, kita berhenti menggenggamnya. Kita genggam terus dong. Ketika belum habis. Ya kan? Tapi kadang kan pegel Kak, ditaruh jadinya. Oh enggak, gue termasuk yang... Nyari celah dia. Komedi tipis. Tapi pikiran kita tetap ada ke situ kan? Benar, karena masih ada suatu nih. gelas yang tetap terisi nih. Harus dan gelas ini punyaku, ya kan gitu. Harus ku genggam kembali. Ku genggam lagi, ku taruh. Tidak habis. Even kita taruh pun tidak jauh kan? Kita selalu berada dekat dengan dia. Oke, balik lagi. Ini tuh ada pembahasan kedua yang dia saranin juga ke kita. Itu ada pembahasan tentang cewek dan cowok yang sedang jalinin hubungan tapi takut berekspektasi lebih sama pasangannya. Menurut lo gimana? Ekspektasi lebih maksudnya gimana? Jenjang gitu, bicara misalnya apa? Lo bukannya dari awal emang enaknya lo berekspektasi jauh gak sih? Gua nggak tahu deh. Kita tuangin dulu ya biar tetap digenggam lagi gelasnya. Betul. Silakan. Iya, gua nggak tahu gitu. Lo berangkat masuk ke dalam suatu hubungan. Masa iya lo nggak punya ekspektasi? Terus lo nggak punya ekspektasi yang lebih tuh gimana ya? Kayak oke, ini hubungan hanya berjalan sampai hari Sabtu. Nggak mungkin kan? Lo harus punya ekspektasi yang cukup jauh karena lo melihat bahwa ya waktu itu berharga. Di dalam hubungan itu ada yang lo invest, ada yang lo tuang dan ada yang lo telan. Cuma mungkin gini, karena aku tuh gue pernah ngomong gini Kak di beberapa episode Halo Hati, bahwa yang salah itu sebenarnya harapan tuh tidak pernah salah. Harapan justru ngebuat kita hidup. Tapi harapan juga bisa ngebuat kita mati ketika kita tuangkan bumbu ekspektasi di dalamnya. Ya. Nah sebenarnya adalah lo boleh aja berekspektasi di dalam hubungan lo, tapi terhadap diri lo sendiri menurut gue, jangan terhadap pasangan lo. Lo berekspektasi untuk pasangan lo bisa berubah misalnya, lo berekspektasi agar pasangan lo bisa tiba-tiba serius sama lo berekspektasi untuk apa, menurut gue itu yang salah. Karena ketika itu tidak berhasil, lo yang pusing sendiri. Karena lo gak prepare itu terhadap diri lo. Ya. Tapi ini satu tips, Fir. Gimana tuh? Kalau lo mau pasangan lo berubah, menurut gue ini paling tokcer ya gitu, yaitu lu yang berubah duluan. Iya. Minimal lu berangkat dengan perubahan, lu mengubah cara pandang lu tentang dia. Sebelumnya mungkin lu lebih fokus sama semua hal yang belum bisa dilakuin. Tapi mungkin ada beberapa langkah, 1-2 langkah yang udah dilakuin pelan-pelan, nggak terlalu gede ya, raya grande gitu, perubahannya kecil banget gitu. Tapi di situ lo fokus, di situ lo bisa merasakan perubahan, lo bisa bahagia juga gitu. Nah, ketika kebahagiaan lo terpancar di depan dia ya gitu, terus dia menerima apresiasi, semangat, pelan-pelan dia juga akan terdorong untuk melakukan langkah yang lebih jauh lagi gitu. Tapi nggak mungkin ada perubahan tanpa kesabaran, bener gak sih? Menurut gua mengharapkan perubahan di dalam diri pasangan, mengharapkan ya, bukan menyuruh, menuntut, mengharapkan. Tanpa dibarengi dengan kesabaran, lo akan quit gak sih kan? Iya, gitu. Itu saya pilih pada akhirnya. Kayak gimana ya, gue kayaknya kurang melatih kesabaran gue di titik itu, pada saat itu. Jadi gue memilih untuk mungkin dia bisa belajar ketika dia kehilangan gue, karena gue selalu berpikir bahwa perpisahan itu nggak melulu harus menampakkan hal yang buruk ya. Bisa jadi ada yang bisa diambil lah, positivitas yang bisa diambil dari dia gitu kan, hal positifnya. Mungkin kalau dia emang nggak bisa belajar dengan adanya gue di sini,
Mungkin dengan kehilangan gue dia bisa jadi belajar, gue nggak tahu itu. Ya akhirnya gue milih buat quit itu. Gue lagi mau coba mengasah kesabaran gue saat ini. Ya, putus Ke orang yang baru ya, maksudnya ke siapapun yang baru nanti Ya. gue lagi mengasah. putus itu bukan karena satu orang buat salah menurut. Tapi satu orang kurang sabar menurut. Iya kan ya? Iya. Coba kalau salah siapa sih yang ngelakuin kesalahan gitu. Semua orang ngelakuin. Kita masuk dalam hubungan, kita pasti melihat bahwa ini orang bisa menyayangi gua, ini orang bisa menemani gua, ini orang bisa membahagiakan gua, ini orang bisa menegur gue, ini orang bisa memeluk gue, mencium gue, dan ini orang yang bisa buat salah. Gitu. Kadang-kadang kita lupa terakhirnya aja. Yang kita harapkan dia bahagiain gue, bikin gue senang, bikin gue seru, bikin gue nyaman. Itu kan yang kita harapkan. Tapi balik lagi ya, gue nggak menampikan bahwa kesabaran juga punya limit gitu. Dalam artian lo juga perlu nanya ke diri sendiri, sebatas mana lo bisa toleransiin pasangan lo. Ketika memang lo udah nggak bisa toleransiin, berarti bukan lo nyok. Karena gini, banyak ada orang yang salah kaprah di dalam konsep kesabaran dalam hubungan gitu. Ada orang yang berpikir kayak, Sebenarnya limitnya tuh ada di kita. di kita bener, di kita kan. Jadi ada orang yang mikir gini, tapi dia selalu selingkuh kak misalnya, tapi dia udah mukulin gue kak, gue harus gimana ya, bertahan atau enggak. Tapi kemarin gue denger di sini gue harus sabar bla bla. Bukan itu maksudnya teman-teman ya. Kesabarannya adalah yang lu tahu batasannya. Kesabaran yang terjalin dari toleransi diri lu sendiri. Sebatas apa yang lu bisa berikan. Itu balik lagi ke kemarin gue bilang, mencintai seseorang tanpa mencintai kecerdasan ya. Bener. Ya kan gitu. Jadinya omong kosong kan. Nekat jatuhnya gitu kan. Terjun bebas ya, makanya itu kalau orang bilang apa sih kuncinya satu hubungan, bukan hanya sekedar komunikasi. Gue berkali-kali ngomong itu, tapi kunci suatu hubungan tidak hanya sekedar komunikasi, melainkan terdiri dari toleransi juga gitu. Ketika lo bisa sejauh mana lo bisa mentoleransikan pasangan lo, mentoleransikan diri lo sendiri, sebenarnya lo punya batasan limit itu, lo bisa menyadari bahwa oh gue ternyata cuma bisa tahan sampai di titik ini doang nih, ya nggak apa-apa. Karena lu perlu menyayangi diri lu sendiri dulu sebelum lu bisa menyayangin orang lain gak sih? Kalau lu udah memaksakan diri lu untuk menyayangi orang lain terlebih dahulu, wah percayalah diri lu bakal mati nggak lama. Ya. Dari lu mulai menyayangi orang tersebut. Ya kalau lo nggak sayang sama diri lu, apa yang mau lo kasih ke orang yang lo sayang? Nggak ada. Kan cuman yang lo mau kasih kan diri lo. Tapi diri yang sama tidak lo rawat, tidak lo persiapkan, tidak lo bangun, tidak lo bikin bertumbuh gitu. Maka yang lo kasih, ya apa bahasa paling kasar ya? Kayak sampah aja yang lo kasih gitu kan. Ya jarang banget kita dengar cerita ada orang mengasih sesuatu ke orang yang dia sayang tuh pastinya sampah gitu, nggak mungkin kan. Kita harus kasih sesuatu yang kita rangkai benar-benar gitu. And it's not easy tapi pasti benar-benar kayak butuh kesabaran. Tapi ya bener, sabar ada limitnya. Tapi ada kadang-kadang suatu kesabaran yang menuntut kita untuk mengambil sesuatu yang sepertinya gue harus ambil nih langkah ini, sabar gitu maksudnya. Tapi bukan berarti kayak contohnya kayak lo ditampar, menjauh itu bukan berarti lo nggak sabar, lo berlindung, bener gak sih gitu. Terus kayak dihianatin, memastikan bahwa dia sudah selesai sama hubungan yang apa ya? Kita ngomongnya hubungan apa sih nih? Yang healthy. Hubungan dia sama itu. Ada orang yang gini. Ada orang yang kalau lo mau ninggalin yang itu, kembali ke gua akan terima. Ada yang kayak gitu kan? Gue dulu gitu. Ya kan gitu. Kebanyakan orangnya lebih milih yang itu kan. Enggak, gua udah bahagia sama ini. Ada yang gitu kan? Oh ya, ikhlas, rela. Percayalah orang yang diselingkuhin pasti akan selalu lebih merasa rela ketika dia udah ngomong gitu. Karena apa, dia tahu value-nya. Beyonce bro, Jay-Z selingkuh, dia tahu dia diva gitu. Lo mendingan sama gue ikut deh ke terapi gitu. Walau pikirnya udah beda gitu. Karena menurut dia, oh ini ada yang salah nih dengan hianatin gue gitu. Karena dia melihat value-nya sebegitunya si Beyonce itu kan gitu. Dan akhirnya hubungan mereka masuk ke dalam dimensi kebahagiaan yang lebih baik gitu. Setelah Jay-Z dibawa ke terapi apa segala gitu. Tapi itu kan dengan adanya lu mengisi diri lu sendiri ya teman-teman. Tadi kita konteks bahasnya adalah ketika lu memberikan diri lu sepenuhnya dengan kosong, isinya dengan kopong. Kayak lu ngasih kacang tanpa cuma kulitnya doang, nggak ada kacangnya, orang lain nggak akan pernah tahu rasanya kan. Berarti gitu. Iya. Maksudnya lu harus isi dulu nih bahan-bahan diri lu agar menghindari hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi akibat diri lu sendiri gitu.
gitu. Karena makanya sebenarnya yang paling sulit di dalam kita menjalani kehidupan kan adalah berdamai dengan diri sendiri kan, mengasihani diri sendiri, fokus kepada diri sendiri. Itulah hal yang paling sulit untuk kita lakuin di dunia ini gitu. Karena kita terlalu untuk memikirkan orang lain, penuh rasa nggak enak, penuh rasa kayak nanti gimana omongan orang bla 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 bla. Selalu tentang orang lain sampai lupa diri sendiri butuhnya apa. Ya kan? Ketika akhirnya lu nggak tahu sama sekali diri lu butuhnya apa, lu depending kepada orang lain dan lu mencoba kayak gue udah ngasih semuanya buat dia dan bla 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 bla. Ya karena lu udah ngasih semuanya itu habis kan semuanya. Semua yang lu punya habis kan. Ketika dia menghabiskan hal itu, lu jangan marah terhadap dirinya, lu marah kepada diri sendiri. Kenapa lu buang semuanya? Sisain lah sedikit. Itu yang sekarang gue pertahanin Kak. Gitu. Gue cuma tinggal punya tenaga dikit banget nih, ya kan. Kenapa sekarang gue akhirnya picky banget sama laki-laki? Kenapa akhirnya gue bener-bener kayak sama laki-laki tuh kayak tar dulu gitu. Kayak gue lihat lu banget dulu, gue bener-bener matengin A sampai Z dulu baru gue mau. Karena sebenarnya bukan picky, sebenarnya bukan picky kali. Lu memposisikan diri lu kayak suatu gedung yang pengamanannya ketat aja. Iya. Lu masuk dari lobby ya gue cek dulu. Ya kan ada yang masuk lift tuh ke resepsionis dulu, ngambil card, scan, pintunya kebuka, terus kan lewatin lantai-lantai. Iya. Ya kan gitu kan. Bentengnya tinggi aja gitu. Karena ya gue cuma tinggal punya dikit lagi nih harapan gue. Karena gue selalu ngerasa, nggak tahu ya ini gue pribadi ya. Gue ngerasa udah gagal berkali-kali terus-terusan. Sekarang gue cuma punya tenaga dikit. Jadi gue harus pertebel benteng gue, pertinggi gedung gue gitu kasarnya. Jadi kalau orang yang mau masuk ya bener-bener lu double cross-check-nya mati-matian. Karena kalau enggak si emas kecil gue ini nih bakalan lu grogotin lagi dan gue takut ketika itu semua habis bukan lu ternyata orangnya. Gue gak mau gitu. Ya. Dan punya wajar gak sih? Punya kenangan dalam tanda kutip, punya hubungan yang gagal yang terlalu banyak sebetulnya kurang disarankan. Karena kan penuh otak kita. Nah di otak kita ini ada banyak wajah juga kan pusing gitu. Bener gak sih? Terserah dia lu mau bilang ada yang terindah, ada yang terenak, ada yang terapa. Which is semua muka itu ada. Dan gimana gitu. Sebenarnya, iya kan? Kayak udah jadi mood aja. Ingat terlalu banyak wajah, akhirnya jadi kayak sebenarnya yang gue pengen apa? Jadi gitu. Iya. Sebetulnya yang gue cari yang mana gitu. Itulah. Makanya gue tapi pengen tahu sih, mesti detailnya gitu ya. Kayak dia nanya soal ekspektasi dalam hubungan terlalu jauh tuh apa ya detailnya gitu. Nah itu gue juga nggak tahu karena dia cuma ngasih tahu itu. Yang gue tangkap adalah ketika nanti di posting itu bukan itu ekspektasi nggak sih? Kayak pokoknya gue masuk ke dalam hubungan lo harus posting gue gitu. Posting gue gitu. Kayaknya itu bukan ekspektasi deh. Sekarang tuh menjadi hal yang kayak konsep. antara jadi basic gitu. Ya basic pacaran kita harus publish lah gitu. Ada juga yang merasa bahwa enggak, aku tidak mau menyombongkan pasangan. Ada juga kan gitu. Gue termasuk kayak gitu. Enggak mungkin. Kalau gue belum merasa yakin sama dia, gue kayak lu enggak dulu deh gitu. Kita mendingan close dulu semuanya, jangan sampai ada yang tahu dan bla bla bla. Karena gue nggak mau ketika orang lain tahu juga ternyata lu salah lagi gitu. Bukan sama ada juga yang cemas. Ada juga. Kalau gue posting terus putus, terrepot lagi. Iya. Mungkin atau ada yang kayak gue mau bahagia, gue disimpan sendiri. Ada mungkin alasan gitu. Kalau gue karena gue takut bukan lu lagi nih orang, jadi mendingan gue cobain panjang dulu sama lu, gue bener-bener ngeliat lu dulu, bener-bener gue seleksi segala macamnya. Ketika emang gue ngerasa bahwa oh lu orang yang tepat untuk dapetin mutiara ini gitu yang tinggal sedikit ini, ayo sok enggak gitu. Berarti lu nunggu keyakinan ya? Iya, nunggu keyakinan diri gue pribadi dan diyakinkan sama dia. Jadi sama-sama lah, gue juga nggak akan ngebuat atau menyerang dianya doang yang harus ngebuat gue bisa jadi trust gitu. Tapi guanya juga nanya ke diri gue gitu. Gue mempersiapkan diri gue dengan matang dan ngelihat apa yang gue mau, yang gue butuh dan yang gue harapin tuh apa aja. Apakah bisa gue sinkronisasikan sama dia atau enggak gitu. Ya hal-hal seperti itulah. Karena kalau enggak gue malas amsyongnya lagi, apalagi kita seorang public figure kan. Gue udah putus tahun lalu aja. Sekarang waktu beberapa hari lalu gue ketemu sama orang, ada fans gue gitu, terus dia nanya kayak, "Kak gimana sama ini?" Anjing putusnya udah setahun lalu gitu.
Di IG gue juga ada komen masih ngebahas yang dulu. Iya kan, kayak kenapa sih gitu? Ya, Masa itu gue yang- harus mengumumkan ke semua It's orang? different lah, beda lah. Kalau public figure Males. mungkin pertimbangan itu agak logis ya. Karena Iya. public figure gitu. Gue agak males aja ngejawabinnya gitu, dan kayak jadinya lu ngorek luka lama lagi yang gue udah coba kubur gitu, yang gue udah coba damai, gue bisa ketawain Terus itu. bukan enggak, lu nggak bisa, jangan bilang luka lama juga. Lu bilangnya ini, itu bukan suatu topik Iya yang sih. membuat lu menarik. Iya, itu udah lewat lah maksudnya gitu. Gue udah move ke arah yang lain nih sekarang. Ya untuk berteman lagi gue fun-fun aja, tapi kalau untuk lu bahas hubungan kayak udah deh gitu maksudnya. Tapi dia pribadi Aduh apa? Gua pengen nggak nggak? tahu lagi. Pengen nggak diposting gitu? Kayaknya Siapa lu- nih yang lu lama? melihat pancaran matanya gitu. Yang lama apa yang Ya, sekarang? sekarang. Kayaknya sih iya gitu ya. Kayaknya sih. Gue agak-agak bingung cara ngejabarinnya ya. Tapi gue ini sebenarnya pengen banget juga ngeposting, tapi gue masih takut banget. Di satu sisi juga Bisa dimengerti sih. iya. Kekhawatiran, Kayak- karena kan lu public figure ya. Iya, jadi masih ntar aja deh dulu gitu. Kan belum resmi amat juga gitu. Oh. Jadi ngapain daripada udah sosokannya naikin Dianya udah itu. belum? Apanya? Dianya udah posting. Enggak juga sih. Berarti lu nunggu dia sebetulnya. Gue gak tahu ya gimana cara bilangnya, gue gak tahu nih. Pun kayaknya kalau dia udah posting gue tetap nggak berani deh kak. I don't know. Menurut Mungkin saya kenakan aja lu teman-teman ekspresif, terdekat. lu gitu. orangnya ekspresif nggak? Sebenarnya, Cuma cuma setelah kemarin itu tuh gue nggak mau lagi, gue takut. Udah terlalu jauh soalnya kan yang kemarin itu. Oh, nggak tahu deh, hubungannya tapi ada gua nggak tahu apa yang ngerasain detailnya ya. Iya. Tapi menurut gua, cowok insecure tuh selalu berpikir bagaimana cara merusak sesuatu yang ada di dalam diri cewek yang gua sayang. Cowok insecure selalu berpikir untuk merusak sesuatu yang dia suka di dalam diri cewek yang dia sayang. Kenapa? Karena dia insecure, dia takut cowok-cowok lain akan melihat yang dia suka itu. Nah, ketika itu dia rusak, lalu dia mulai merasakan, sepertinya yang gue suka udah nggak ada lagi. Gue cabut ya. Tanpa dia berpikir bahwa sebetulnya yang rusak tuh dia. itu. Tapi kan bodo amat dia mah. Karena dia nggak mau cowok-cowok lain melihat sesuatu yang dia suka itu. Dia insecure gitu. Makanya mungkin kayak contoh misalnya lo orangnya, circle-nya oke gitu. Lo gak boleh main sama dia lagi. Gitu misalnya gitu. Lo pakai baju terbuka, aku gak suka ngeliat kamu pakai. Padahal itu kayak sesuatu gini. yang dia suka. Iya. Dia nggak mau orang lain bisa melihat keindahan yang sama yang bisa dirasakan. Dia mau cuma buat dia gitu. Dan ketika itu udah turutin, udah lepas aja. Nah, Karena dia suka ngeliat hal itu juga di mata orang lain, di orang lain. ketika lo udah mulai oke, berarti look gue nggak terlalu oke nih ya, udah akhirnya lo jadi biasa misalnya. Terus dia mulai kayak, kayaknya lo nggak cantik lagi. Padahal dia yang suruh kemarin. Akhirnya dicari yang lain gitu. Insecure gitu, cocok insecure. Wah itu kenapa perselingkuhan bisa terjadi ya teman-teman. Mungkin bisa menjadi salah satu alasan tidak sih? Salah satu yang membuat dunia ini berbahaya adalah karena ada pria yang insecure. Benar sekali. Iya lagi Dunia ini gue. dalam bahaya karena ada cowok-cowok weak. Man, jangan weak, man. Ya kayak udah lu akui lah apa yang lu suka itu ketika lu. Gue lihat dari kali-kali lo ngomong, iya gue hubungan yang kemarin gini-gini. Kayak ada sesuatu yang lo hilang gitu dari hubungan yang itu kan. Iya. Cowok insecure tuh begitu tuh kejamnya tuh. Jadi lo sendirian takut dia diambil orang, terus lo mengikiskan hal-hal baik yang sebelumnya tuh lo rayakan gitu. Di dalam diri cewek lo, pas itu udah nggak ada, rusakan lo yang buat. Cewek itu nurutin lo karena sayang, ya kan gitu kan? Nih gue udah ikut apa mau lo nih. Terus lu cabut gitu aja. Karena udah gak menarik lagi buat dia. Padahal yang bikin gak menarik siapa? Dia. Di sini gue akan mengatakan gue comeback menjadi bocum. Cowok itu jahat kan berarti. Kalian yang menyuruh kita untuk ngelakuin apa yang kalian harapkan, dan ketika kita udah melakukan hal tersebut, lo bisa cabut dengan alasan hal itu sudah tidak lagi lo dapati. Itu cuma dilakukan cowok insecure. Iya, itu cowok jahat buat insecure. Ini kalau dipotong sampai gue bilang cowok insecure ya teman-teman. Cowok Jangan insecure sampai tuh- sebelumnya. Cowok insecure itu jahat. Cowok insecure tuh jahat. Jahat. Nah itu, sampai di situ ya kalau mau menggal ya, tolong ya teman-teman ya. Tolong. Jahat. Tolong sampai yang itu doang nih dipotongin. Pokoknya kalau lo ngerasa, anjir gue insecure di sini. Bagus, pertama-tama yang paling bagus lo sadar tuh. Lo bisa ngomong, anjir insecure. Berarti lo harus cari cara tuh gimana tuh. Oh untung gue sekarang gue Bukan bandel. lo rawat, malah yang lo permasalahin cewek lo. Aduh gue insecure nih di Kerjaan gua. kerjaan lo. Ya udah jangan kerja, jangan gitu. Iya. Ya kan? Gue pernah digituin kak kemarin. Hah? Gue dibilang gini, kayaknya kalau misalnya nanti aku sama kamu nikah, kayak aku nggak pengen kamu kerja lagi deh. Gitu.
Tak dulu, mohon maaf. Apa dulu? Ya, maksudnya... Tahu gak jawaban gue apa pada saat itu? Kan gue emang anaknya lumayan baget ya, maksudnya lumayan bandel kalau gue belum into banget sama nih orang gitu. Karena cewek gitu kak, cewek nih kalau udah bener-bener jatuh hati banget, baru tuh keluar sifat beneran ceweknya, yang penurut, yang ngikut-ngikut aja. Ntar ketika sakit dia cuma bisa ngedumel sendiri, nyalahin orang lain, kan gitu kan perempuan kan. Tapi ketika dia belum into banget sama si laki-laki itu, oh baget palanya. Pasti nggak bakal mau langsung iyain, bandel dulu nih. Pada saat itu, gue pasti bilang, aku nggak bakal gini-gini. Gue jawab gini, mohon maaf nih, aku bukan tipikal perempuan yang tangan di bawah, yang bisa begini terus. Lo ngelarang gue buat kerja, ya gue akan tetap kerja. Kalau lo masih tetap mau ngelarang gue gak bakal mau nikah sama lo berarti lo bukan target market gue. Karena gue nggak mau digituin. Kalaupun dibilang gini, ya tapi aku nggak mau kamu syuting lagi, ya biarin gue kerja di balik layar kalau gitu. Modalin gue dengan apapun yang gue bisa, yang apapun gue suka, bukan yang lo suka ya. Yang gue suka, yang gue mau melakukan kegiatannya. Misalnya lo nggak bolehin gue syuting, tapi kan gue suka nulis nih. Lo modalin gue di situ ya, misalnya gitu. Tapi kan gue suka bikin film nih, lo di situ ya. Lo larang, lo harus kasih sesuatu bro. Iya, jangan sampai kayak gini. Oke, gue nggak mau lo kerja, lo nggak boleh syuting, lo nggak boleh apa, tapi gue bukain lo bisnis. Bisnisnya yang nggak gue suka, percuma gue bakal fail anjir. Iya. Ngapain kerja ujung-ujungnya cuma jadi kayak ngikutin lo doang. Berarti dia cuma nggak suka lo tampil. Itu. Gitu kan ya. Mengakulah kamu. Iya kan. Kamu tuh nyebelin. Berarti insecure, dia ngerasa Iya, kayak oke, ini cewek gue Cewek. cakep, gue nggak mau ada cowok-cowok lain yang berpikir bahwa dia cakep terus dideketin apa segala gini-gini. Nggak bisa Gitu gue. kan, makanya gue mau rusak nih. Paling nggak akses dia untuk tampil gue mau minimalisir. Kalau bisa akunnya digembok aja deh, gitu kan. Gue gak bisa tuh. Gitu lah. Gue ketemu cowok kayak gitu udah kayak, bukan lo lagi berarti. Gimana gue bisa terasa sama lo ketika lo juga gak bisa terasa sama gue. Makanya lo inget-inget buat cewek-cewek, inget-inget bagian-bagian apa yang tadinya lo rayakan di dalam diri lo dulu tuh gue gini. Iya. Terus tiba-tiba lo merasa kayak, kok sekarang gue gini ya? Mantan insecure itu yang membuat. Iya, percayalah. Trust issue tuh tumbuh bukan hanya karena dari dirimu sendiri aja gitu. Bukan cuma karena pengalaman patah hatimu aja, tapi karena ya itu larangan-larangan tersebut yang ngebuat lu jauh dari diri lu sebenarnya. Gue nggak mau nyalahin cowok insecure kayak, ya gimana nih misalnya contohnya, gue kerjaan gue belum terlalu ini. Resah kali ya itu ya, resah aja. Tapi lo tahu ada potensi yang lo punya, terus lo ada sesuatu yang mau lo reach, lo cukup sabar menunggu jatuh dan bangunnya itu apa segala. Beda sama insecure. Kalau insecure tuh dia gimana ya? Brengseknya gini nih, ini tuh mantan gue yang bilang bahagia itu ya kak. Dulu itu dia insecure banget sama gue, dia mengakui insecurean dia bilang gini, kamu kan udah kerja, terus mantan-mantan kamu semua kerja, sedangkan aku masih kuliahan. Dulu kita pacaran ada zaman kuliah kan, aku masih anak kuliahan dan bla 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 segala macem lah gitu. Gue tuh pernah bilang gini sama dia, nggak apa-apa, kan gue udah milih lo, berarti ada yang gue lihat dari lo. Kalau lo nggak bisa ngelihat itu sekarang, nggak apa-apa, itu tugas gue buat ngebuktiin apa yang gue lihat saat ini bisa jadi ada di depan bola mata lo nanti. Ketika dia sudah berhasil mewujudkan apa yang gue lihat di dirinya dia punya potensial itu, dia punya hal yang bisa dia gaih untuk kesana gitu kan. Ketika dia sudah bisa mendapatkan itu, gue yang nemenin perjalanan dari nol sampai ketemu gongnya. Ketika comeback nih, diputar arahnya, gue yang lagi dari nol, di pertengahan jalan lu muter balik. Kok bisa sih? Pertanyaan gue tuh, kenapa tuh laki-laki kayak gitu tuh? Yang insecure. Jawaban egoisnya. Jawaban egoisnya. Setelah insecure hilang, dia pengen upgrade cewek yang lebih oke gitu. Logis kan? Logis. Akuilah. Ini kalau sampai di kolom komen ada bilang kayak nggak semua cowok, ya kita nggak bilang semua cowok. Kita nggak bilang semua cowok ya teman-teman. Dulu pas susah cewek gue Firda, gue udah oke nih. Kayaknya gue butuh yang lebih gitu kan. Egonya. Padahal siapa sih yang bisa ngalahin cewek yang stay sama lo di saat lo lagi down-downnya gitu. Sama sekali nggak dianjurkan untuk berada di samping cowok yang lagi weak gitu. Buat cewek enggak. Orang lo didesain buat merasakan aman kok. Secure. Ngerasain secure gitu. Ada cowok yang jelas-jelas, aduh masih kuliah di mana amannya. Masih kuliah, luntang-lantung di mana amannya. Tapi bener juga. Gitu kan. Bener, gitu. Tapi ada juga yang kan dibilang gini, tapi gue takut juga nih ketika sama laki-laki yang udah oke apa setelah segala macam semua, ntar dia bisa mandang gue sebelah mata. Makanya poinnya adalah kayak gini, titik nol orang kan beda-beda ya, bukan berarti nol mulu gitu. Enggak ya, pasti kan berkembang gitu teman-teman. Jadi ya sesimpel memang lo harus punya value juga. Iya. Laki-laki oke udah pasti pengennya cewek yang oke. Udah pasti gitu kan, udah pasti tuh. Betul.
Jadi gue juga sempat bilang kayak gini, kadang nih cewek-cewek juga pengennya nuntut aja, gue pengen punya laki yang begini, tapi dia lupa dirinya dia tuh nggak seperti itu gitu. Jadi dia belum mengisi apa yang dibutuhkan sama laki-laki yang seperti dia harapkan kayak gitu. Ya jangan tertipu sama FTV yang lu lagi naik sepeda jualan kembang terus ada cowok naik Mercy nabrak lu terus lu cinta, nggak begitu. Iya benar. Kehidupan nyata. Aslinya hidup tidak seperti apa yang ada di drama-drama TV, udahlah. Kita tuh punya drama-drama masing-masing di dalam kehidupan ini, cukup lah sampai situ. Bener gak sih? Ya. Gak. Makanya tadi mungkin ekspektasi yang paling normal untuk kita serahkan kepada pasangan. Ayo dong please kurangin insecure terus, kurangin insecure. Iya. Karena udah pasti insecure tuh emang Menjadi penghancur. hancur bro. Ada topik ketiga. Dia bilang minta kayak bahas tentang dalam hubungan sering ketemu itu penting apa enggak? Menurut Kak Zari. Kita cheers dulu guys. Cheers. Duh, gue belum ada puisi lagi nih buat drum. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi rasanya enak bro. Teman terbaik setia menemani kita ngobrol di talk kayak gini, karena kan gue ngerasa Betul, ngobrol-ngobrol di talk kayak gini tuh perlu banget loh, hard conversation. Ini kan jatuhnya hard conversation ya. Maksudnya kita bisa memperdebatkan sisi cewek dan cowok, memperdebatkan masalah hubungan dan bla bla bla. Itu kan hard conversation yang kadang sulit untuk diungkapin gitu di generasi saat ini, di tongkrongan, di dalam hubungan kita sama pasangan gitu ngomongin kan. cewek cowok, kemarin kan lo ngomongin cewek Iya viral. sempat viral di ributin. Iya, rame di udah lah Twitter. ya. Yang namanya konten gitu. Orang menggal doang rame di situ. Lanjut gimana? Kalau misalnya hubungan itu ketemu setiap hari tuh gimana menurutmu Kak? Penting apa enggak? Gue sih kalau gue pribadi, gue suka jadi orang yang berada di sekeliling pasangan, tapi gue nggak mau dijadikan dunianya, tau nggak? Ya. Kayak dia nggak ada kehidupan lain selain gue. Pas gue nggak ada, terus dia merasa bahwa dia itu nggak hidup. Pas gue nggak ada, terus dia merasa bahwa dia itu kayak nggak punya alasan untuk bergairah gitu. Gitu. Gue pengen dia tetap punya bestie. Ini salah satu syarat terpenting kalau gue pengen punya pasangan, dia harus punya sahabat bro. Cewek-cewek bestie-bestie. Gue pengen dia punya passion, sesuatu yang dia suka gitu. I don't know apapun, passion aja, hobi gitu. Ada yang dia urus gitu. Ada yang dia urus selain hubungan gitu. Ya itu hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama, selain hubungan ini gitu ya. Hubungan dia sama pekerjaan, hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama pertemanan, hubungan dia sama lingkungan. Kalau gue lumayan agak orang yang wajib ketemu lagi ya. Nah, maksud gue gitu. Ketika kalau misalnya lu nggak punya sahabat, apa segala, ketika kita nggak ketemu sehari aja, lu merasa kosong banget tuh. Bener gak sih? Jadinya depending. Iya kayak ketergantungan. Ketergantungan. Gue nggak mau juga gitu. Tapi Gua kalau memang ada suatu hari yang tidak memungkinkan untuk gue bertemu sama orang yang gue sayang, gue akan mendukakan hari itu. Tapi kalau gue bisa ketemu setiap hari, itu akan jadi hari yang gue rayakan. Kendati pun harus gue rayakan dengan berantem-berantem, gesekan-gesekan. Itu lebih baik daripada tidak melihat dia gitu menurut gue. Iya sih? Iya sih? Itu jawaban aku juga teman. Menurut gue ketemu sering itu cukup penting bagi gue sebenarnya, karena gue anak yang nggak bisa sendiri. Tapi kalau sampai pertemuan yang sering itu menjadikan dia jadi depending atau gue menjadi depending sama dia, jadi ketergantungan sama dia gitu, atau dia ketergantungan sama gue gak mau. Iya. Karena gue juga punya kesibukan, karena sebelum lu datang ke hidup gue menjalani puluhan tahun dulu sendiri tanpa lo gitu. Kita baru sesaat terus lo minta harus gue tinggalin semuanya. Gue gak tau deh cowok-cowok, ini mungkin gue ya, gue gak bilang semua cowok harus kayak gini, tapi mungkin gue. Kalau gue sayang sama seorang ya, even teman gue bilang, bro nongkrong gini, gue selalu berpikir, ini gue boleh ajak gak nih cewek gue? Kesel gitu. Gue selalu gitu gue. Gue selalu melihat kemungkinan itu loh Firda, gue gak mau. Ada juga kan yang beberapa kayak, kayaknya nih cowok doang. No. Kayak kalau lo single semua, gue gak mau cewek gue lah. Gue gimana sih? Ya gue punya gitu kan, dan gue bangga sama cewek gue juga. Gue merasa kalau gue ada di samping dia itu gue lebih gue, gitu kan. Tapi ya lu tetap bro gue gitu. Terus ya itu, misalnya ketemu tiap hari. Kalau itu memungkinkan, ayo gitu. Tapi kalau enggak, ya tidak perlu. berarti kalau tanya tapi penting nggak ya? Susah juga kalau menurut gue sih gitu. Gimana ya? Gue tidak ada suatu hari yang ada dia terus gue sesali sih. Gitu. Paham nggak lo?
Mana gue sayang, gue nggak cuma sayang, gue adore. Gue nggak cuma adore, dia juga best friend gue gitu. Dia bukan pasangan, tapi kalau ngobrolin apapun juga enak gitu. Gue nggak mau punya pasangan, tapi dia nggak mau jadi sahabat, gue nggak mau. Gitu. Nah itu dia tuh. Ya Allah, yang kayak gini ya Allah yang aku maksudkan ya Allah. Iya, maksud gini ya kan? Ya Allah yang kayak gini ya Allah, sisain satu lagi. Lo ada language gitu nggak? Lo diajak sama teman-teman lo, Firda ya gini. Iya, gue pasti gitu. Gue pasti Iya ngajak. gitu kan. Kalau gue udah pacaran beneran serius gitu ya, gue udah publik ke semua teman-teman gue, ke sosial media gue terutama. Karena gue titik paling serius gue adalah ketika gue berani nge-share pasangan gue ke dunia pekerjaan gue. Kayak kenalan manajer gue kenalin ke manajer gue bawa ke lokasi syuting misalnya atau apa. Dan gue udah publish di sosial media, gue udah serius sama nih orang berarti. Pasti, semua. Pasti. Terutama orang-orang yang di dunia entertain nih ya, yang kerjaannya memang bersinggungan dengan ruang publik gitu kan. Nah itu menurut gue titik paling seriusnya gue, karena gue udah pasti gak bakalan aneh-aneh. Tapi even though gue belum ke arah sana, tapi gue masih ngeker dia nih, masih coba nyari-nyari tahu dia. Gue berusaha untuk kayak, tapi gue ngajak ini ya. Dan gue berusaha ngajak dia kayak, kamu main dong kesini, kamu ini dong, kamu mau ikut aku gak, bla-bla. Gue pasti akan berusaha kayak gitu, karena gue ngerasa lebih safety aja ketika ada dia. Gue ngerasa gue lebih aman, pulang gue tahu gue sama siapa, di sana gue kalau ngapa-ngapain ya lu bisa pantau, jadi gue nggak harus kayak gue lagi asik ngobrol sama teman-teman gue. Dan bahkan lu bisa merasa lebih cantik. Iya. gitu. Terus kayak gue nggak perlu harus repot gue sambil ngobrol sama teman gue terus dikit-dikit kayak aduh handphone gue ada notif lah. Gue nggak repot untuk itu, jadi gue bisa nikmatin waktu sama temen gue, sama kolega gue, sama partner gue dan segala macem. Ya ada lu di sebelah gue, makanya gue juga kalau dia lagi kerja atau apa, gue berusaha untuk gue minta ikut gitu, mau ketemenin nggak, kamu mau aku datang nggak, mau aku samperin nggak? Lo ada language itu? Gue ada. Keren lo. keren. Gue nanya gitu, oh kamu mau meeting ya, oh kamu mau ini ya, mau itu ya gitu. Gue selalu bilang kayak, mau aku samperin nggak, hari ini bisa ketemu nggak gitu. Gue selalu nanya. Karena gue pengen membiasakan nantinya lu kayak gitu ke gue ya, walaupun sedikit. Banyak, gue yakin banyak nih nonton ini, ada juga yang nonton ini kayak mungkin ngerasa, kok gue gak pernah kenalin ya? Ke circle, ke ini. Lo mesti cari tahu jawabannya. Something wrong. Iya. Tahu nggak jawaban Firda? Apa? Udah pasti dia nggak intul banget. Iya. Sebenarnya itu tapi gue ketahan gitu, aku takut kayak bukan gitu, tapi kayaknya itu benar gitu. Berarti lu dia nggak intul banget. Kalau lu belum sampai sedegituin ya gitu ya. Ya, gimana kalau cari bahasa lain ntar lebih kejam. Iya. Itu aja gitu. Itu aja into you aja lah. Belum terlalu into you, tapi memang kalau gue tipe yang gue kan gak pernah takut untuk menyatakan semua perasaan yang gue rasain ya. Kayak misalnya gue bisa loh Kak bilang nembak orang gitu, misalnya gue udah nyaman gitu, gue udah suka sama lu nih, lu mau ada hubungannya karena mana ya? Gue bisa kayak gitu. Atau kayak gue gak suka lo kayak gini lagi. Atau misalnya udah deket nih terus dia kayak kamu gak ada lagi yang lain kan atau apa misalnya gitu, dia nanyain keseriusan gue lah. Gue tuh bisa yang kayak, ya gue belum yakin sama lu soalnya. Gue bisa senyeplak itu sekarang open ya. Sekarang ya, iya sekarang. Karena gue ngerasa gue perlu membiasakan diri gue untuk jujur terhadap apa yang gue rasain, terhadap diri gue sendiri, dan terhadap lu. Agar lu bisa kayak gitu ke gue, jadi gue bisa selalu tahu gitu loh update diri gue kepada orang lain seperti apa. Terutama orang yang bakal sama gue nanti. Kalau gue nggak biasain mulai dari diri gue, terus lo kapan mulainya? Sama kayak masalah nemenin, masalah gue tiba-tiba nyamperin dan bla 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 bla. Effort gue tuh ke laki-laki gede Kak. Maksudnya gue bisa, kalau orang kan mikir laki-laki doang yang terjemput, yang apa gitu kan. Gue tuh bisa nyamperin laki, nah, jauh tuh gue bisa. Ini penting. Kalau lu di dalam PDKT, lu menyerahkan semua tanggung jawab effort ke laki-laki, lu akan jadi namanya cewek trofi tuh nggak? Cewek trofi tuh laki-laki akan mengubah dari perasaannya yang naksir udah mulai ke obsesi kan, bahwa ada sesuatu yang perlu gue taklukkan, yang gue sebel banget nih gitu, nggak ada effort sama sekali apa segala. So dia akan mengejar dalam motivasi yang berbeda nih. Dan karena effortnya juga luar biasa, akhirnya cewek tuh, kebanyakan cewek tuh nerima karena nggak enak nih. Udah segini banyak nih effortnya, so yes, mari kita jalin gitu. Nah trofi itu apa sih? Diambil, diangkat, masuk lemari bro. Iya. Banyak kan keluhan setelah pacaran atau setelah menikah. Beda banget. Tiba-tiba beda gitu. Pembelaan laki-laki ada juga, oh ya kita sudah masuk ke dalam keseimbangan hidup. Ya kita sudah selesai mengejarmu, maka kita harus meniti masa depan, harus bekerja gitu. Kita adakan pikiran begitu. Tapi menurut gua, itu bisa terjadi ketika cewek sama sekali nggak ngasih effort. Lo tau nggak hasrat paling sehatnya laki-laki? Apa?
diinginkan balik. Diinginkan balik. Dari mana kita melihatnya? Dari lu melakukan hal-hal yang kurang lebih ya kayak gitu. Yang Tahu-tahu sama kayak gua. lu chat duluan, tiba-tiba lu yang mau jemput, dia di mana lu yang nyamperin. Gua udah kayak gitu. Kak. Itu effort, bro. Bandung ya, Bandung gue naik kereta sendirian anjir. Tuh. Dari Jakarta gue pulang syuting masih belum tidur hidup gue. Gue tahu dari situ terus kayak gue samper seminggu gue di Bandung bener. Tapi lu aja. Lu harus Dan gue nggak apa-apa. Melawan perasaan ini ya. Gue ntar dikira cewek gatel lagi gitu kan? Iya, tapi gue nggak mikir itu sih. Gue kayak ya udah aja. Perasaan cewek-cewek kebanyakan gitu. Oh iya. Terlalu agresif apa gimana? Terlalu kayak melihat di gini ya. Nah, coba kasih tahu saran. Bedakan mana murahan, mana elegan. Nih, gini kalau lo mikirnya kayak masa gue se-effort itu sih sama laki-laki, nanti dia kayak ngira gue gampangan lah, gue murahan lah, gue ini itu. Teman-teman, kalau memang kalian itu merasa diri kalian mahal, jangan pernah takut untuk melakukan apapun yang kalian anggap itu benar. Karena pembeli sejati yang dapat mampu membayari kemahalan kamu, membayari diri kamu dengan harga yang kamu inginkan, tidak akan pernah memikirkan bahwa dirimu itu serendah itu. Dia akan datang dengan sendirinya. Tapi dengan catatan lu juga harus bisa untuk ngebawa diri lu semahal itu. Kayak gini loh, maksudnya adalah anggaplah kita itu ibarat mutiara di sela-sela rak buku. Kalau orang kan ada bilang gini, gue diam aja di tempat kan gue mutiara. Gue gak bakal mau tuh gelinding ke bawah biar dilihat sama orang, ntar juga orang lihat cahaya gue. Gak bakal. Lo harus beraniin diri lo untuk terjun bebas dulu ke bawah, jatuh dulu ke lantai sampai ada orang nyadar, ih ada mutiara ya. Maka diambil lah si mutiara tersebut kan, digenggam, dirawat, disimpan dengan sangat baik, ya kan? Itulah. Jadi gue gak peduli pada saat gue ngasih effort itu ya. Kayak gue nyamperin dulu, gue pernah deket sama orang juga, rumahnya di daerah Condet gitu atau gimana. Terus gue naik Gojek siang-siang, kena hujan, apa, gue bodo amat gitu karena gue ngerasanya kayaknya gak harus melulu juga deh. Gue pernah dapat pertanyaan gini. Apa? Bang, ini gue PDKT cukup lama. Ini cowok yang nanya, kira-kira gue perlu confess nggak? Gue jawab, gue iseng gini. Tapi menurut lu setuju nggak? Kayaknya nggak perlu confess deh gitu. Karena biasanya kalau PDKT lama, kalau cewek naksir, cewek itu bilang sayang duluan, kangen, sayang. Lu akan express duluan. Bener. Bener gak? Sebenarnya cewek kan kayak gitu, tapi ya cewek tuh tetap butuh kalau pasti. Nah setelah lu ngomong sayang, Apa maksudnya? nggak jauh dari bilang sebenarnya gue sayang sama lu. Baru kepastian ada setelahnya. Iya. Iya kan? Iya benar-benar. Tapi kalau untuk ngasih tahu kalau gitu, itu belum perlu. menurut gua kalau itu belum keluar ya. Cewek itu kan kalau galau resah, dia tuh nggak kuat megang rasa sayang tuh. Gitu. Pokoknya dia tahu deh entah dia ngomong ke sahabatnya ngomong ke cowok itu. Pokoknya keluar, gua sayang sama dia ini keluar tuh. Iya. Nah ketika itu saatnya lu harus confess, Iya. pasti dibilang iya sama Kalau cewek. belum keluar, udah pasti belum naksir cewek itu. Bener lagi, gue setuju untuk Menurut itu. gua don't say it I love you first, bro. Iya. Belum, kalau lu belum denger entah minimal ya dari temennya. Iya. Si Firda sebenarnya itu dia ngomong sayang tau di sebenarnya. Itu dengan Minimal. Itu dengan catatan kalau lu yang deketin duluan ya, kalau lakinya yang deketin duluan. Tapi kalau dari awalnya perempuan yang udah nunjuk lu, udah deh. Oh iya. Nggak perlu lo bilang sayang I love you duluan, kita yang ngejar tuh cewek tuh. Cewek tuh ya nih ya, karena gue bilang kalau misalnya Nggak semua cewek menerima bahwa dia suka duluan tapi. itu makanya kan dibilang gini, cewek nih ya, gampangnya cewek. Kalau lu laki-laki yang maju duluan ke kita nih, kita belum milih lu, ya kan? Lu bikin kita nyaman dulu sampai kita bisa ngakuin hal itu. Baik ke sahabat kita, baik ke lu langsung bahwa kita suka atau kita kangen. Baru di situ lu boleh confess. Karena berarti gue udah agree sama lu. Tapi kalau nih laki bukan memang yang datang duluan, kita yang minta, lu tanpa bilang apa-apa, gue iya pasti. Itu cewek tuh. Karena dasarnya ini bro, gitu. Iya, cewek kalau udah mau ya. Kalau udah mau itu harus cewek tuh. Mungkin cowok-cowok akan bertanya gitu, nih gue lagi dekat sama dia masih jawab chat cowok lain gak sih? Bro, kalau dia naksir berarti gak ada waktu. Iya, gak ada waktu. Dia nggak ketemu lo aja dia kangen pasti, dan ketika dia udah kangen sama lo udah berarti lo yang dipilih. Masalah chat cewek lain itu ada di kita. Kita tuh bisa menghandle cewek-cewek lain di WhatsApp. Cewek nggak bisa. Nggak bisa. Tapi nih cewek nih gue kasih. Oke, bisa, tapi mayoritas lah. Oke, mayoritas Benar. lah. Mayoritas tuh nggak bisa. Cewek itu ya, kalau dia udah pakai hatinya, tolol jadi beneran dah. Tapi kalau dia sudah berhenti menggunakan hatinya dan dia mulai pakai logika, lo ngelakuin apa aja, itu bisa kayak yang bahaya. gimana? Kayak, oh sorry ya nggak apa-apa, atau kayak
ah iya aku sedih banget bla bla, terus dia bisa pura-pura nangis depan lu, padahal kita sudah bermain lebih dulu sebelum kamu menyadarinya sayang. Itu nerakanya cowok tuh, beware bro. Neraka, bener. Jadi makanya gue bilang dari awal, kalau emang lu mau serius sama Cheers dulu deh. cewek, bener. Ini buat laki-laki ya, kalau lo emang udah mau serius sama satu cewek, dan nih ceweknya juga udah oke sama lu, udah jangan main-main. Udah sama-sama jangan main-main nih cewek sama cowoknya, udah. Karena kalau lu bermain api aja sedikit, si cewek masih pakai perasaan, dia bakal ngikutin lu. Nanti kan lu kebiasaan nih, karena udah terus-terusan dimaafin, ngulang lagi. Ceweknya lama-lama capek, abis nih kesabarannya, pakai logika. Lu yang balik nangis ke dia, percaya. Tuh, siklusnya tuh begitu doang, udah. Udah pasti nih kalau nyakit lu bohongin, dia kan curhat. Akan ada waktunya lu kalah sama suara sahabat-sahabat ya. Bener. Padahal lu bilang kayak, hubungan ini kan berdua, ya lu juga Ya. kayak gimana gue? Gak mungkin juga dia mendem sendiri kan. Udah pasti cerita, minimal satu orang dicerita ke bestinya satu gitu. Iya, karena cewek tuh pakainya sini, dia nggak mati logikanya dia. Masih untung cerita ke besti. Kalau cerita ke laki lain, udah kelar tuh hidup lu. Udah selesai tuh. Nah, Selesai. lu bisa selingkuh sama satu cewek, tapi cewek bisa selingkuh lebih dari 3 laki-laki di waktu bersamaan tanpa ada yang sadar satu sama lain. Tuh. Ya. Cewek tuh, kalau udah pakai logika ya, kalau udah terlanjur sakit hatinya, udah capek sabarnya, sudah menggunakan logika, tanpa lu sadar deh, kita tuh udah move langkah 3-5 langkah lebih dulu daripada lu, itu udah pasti. Disebutnya terlatih ya? Iya. Sudah terlatih. Makanya gini, kalau kamu bilang kamu pemain, kami pelatih. Tenanglah. Coach ya. Iya. Gitu. Gila seru banget debat sama Kak Zari. Gue suka banget nih hal kayak gini nih. Iya. Tapi kalau misalnya nih ya, ini terakhir closing statement dari kita lah. Lo ngerasanya hubungan lo saat ini atau apa yang lo pelajarin dari diri lo yang baru sih Kak? Ya, gue nggak bisa memungkiri bahwa satu, gue itu perjalanan love life gue, kisah asmara gue tuh kan nggak mulus ya. Kalau tadi lu bilang, wah gue dulu bandel lah, sama same here gitu. Bandel banget gitu. Gue merasa kayak, aduh gue banyak salah nih, ke cewek-cewek gue banyak salah gitu. Tapi di sisi lain, karena gue punya hobi yang sama nulis, terus gue juga suka sama topik cinta apa segala, itu bikin gue kayak pengen cari tahu lebih dalam gitu. Sampai suatu kejadian, beberapa kejadian lah, bukan suatu, beberapa kejadian kayak mendorong gue untuk melihat berbagai hal yang tadinya gue nggak sadari itu ada di bawah. Nah untuk melihat ke bawah kan gue bisa jatuh, so gue jatuh tuh, patah hati lah ya kan, kecewa, ditinggalkan. Tapi di sisi lain gue menemukan berbagai arti lah gitu. Apa sih sebenarnya hubungan gitu? Apa sih sebenarnya perempuan gitu? Apa sih sebetulnya Gue sendiri. cinta gue sendiri gitu. Ternyata dari situ gue dari kecewa itu gue menemukannya gitu. Tapi kalau gue tidak merelakan, mengikhlaskan, melepaskan, berdamai, gue nggak menemukan apa-apa. Yang gue temukan cuma kecewa gitu. Perlu abis gue jatuh ya gue berdamai dulu, oke gue udah di bawah nih gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, berbagai hal yang gue baca, yang gue tonton, yang gue dengar, gue isilah diri gue tentang pemahaman itu. Karena gue sempat baca juga gitu, salah satu masalah di dalam hubungan tuh kita salah paham sama definisi cinta gitu. Kita dari awal kita nggak tahu cinta itu apa, jatuh cinta itu apa, perasaan itu apa, bahagia itu apa. Dan bro, dan Kadang cuma itu fundamental. Kita bisa bedain mana bahagia, mana cinta, itu fundamental. Nah gue merasa bahwa dulu tuh kayak gue menganggap kayaknya kalau bahagia tuh cinta deh. Padahal itu dua hal berbeda. Beda banget gitu, kayak gitu-gitu, maksudnya perlu tuh. Maka kalau ada seminar apapun, buku apapun gitu-gitu, perlu sih untuk ngisi itu. Karena ternyata semakin kita tahu, semakin kita juga bisa seleksi, kan itu tadi. Iya. Gitu. Berbagai macam keindahan, kita jalan 2 kilometer di kota yang indah, setiap meter kita ngeliat pemandangan bagus gitu kan. Iya. Tapi di mana tempat kita ngerem cuma tujuannya aja kan gitu kan. Iya. Gitu. Nah ini yang gue lihat di diri gue yang baru gitu ya. Di diri gue yang baru, tentu gue masih jauh banget sih dari sempurna gitu. Tapi mengenal lebih dalam, lebih jauh tentang apa itu cinta, apa itu hubungan, bukan sesuatu yang
membosankan buat gue gitu. Iya. Dan gue ngerasa bahwa ini juga cukup berdampak dalam hidup gue. Tinggal bagaimana menerapkannya aja. Nggak semua hal yang udah kita pahami kita bisa terapkan langsung kan. Bener-bener. Tapi paling nggak gue tahu nih, oh ini salah, oh ini benar, oh ini oke, ini bagus, ini enggak gitu. Closing statement yang sangat baik. Gue pernah bikin saja kemarin. Aku sudah lelah sarapan derita, tidak perlu ditambah makan siang dengan air mata. Aku hanya perlu hidangan tawa walaupun terdapat luka di dalamnya. Ya. Memang wanita cuma butuh tertawa. Atau ketawanya juga dibalik, dibaca jari kanan. Benar sih. Iya kan? Iya, cuma intinya tetap tertawa. Itu kayak promo saya waktu Comi Kapor nih. Oh iya, oke. Apakah saya harus membuat haha dikali 3 ataukah A plus A kali 3? Iya kan? Nah ya benar-benar. Ya antara dua itulah. Oke. Nah kalau teman-teman mau motong penggalan episode-episode kita di episode kali ini boleh banget. Jangan lupa juga tapi untuk dituliskan credit title-nya agar mereka bisa nonton secara full di YouTube channelnya Bloom Media. Kalau teman-teman suka sama episode ini dan pengen ke Zari untuk kembali lagi ke sini atau bertahan di Halo Hati, tulis di kolom komentar Zari Hendrik comeback in Halo Hati. Gitu ya teman-teman, jangan lupa. Dan kalau kalian mau cerita-cerita juga atau kalian punya pola pikir tersendiri atau pendapat-pendapat kalian tulis aja di kolom komentar. Atau kalian bisa ceritakan ke Instagram Halo Hati, atau bisa ke Instagram gue, ke Instagram Kazari mungkin. Dan juga jangan lupa untuk follow TikToknya Bloom Media dan like, comment, subscribe di YouTube ini. Selamat datang kembali di Halo Hati ya. Terima kasih sudah dua kali nih, dua kali. Ya. Kursi panas ini memang perdebatan yang cukup gitu, teman-teman. Oh, kita sampai bertemu lagi di episode berikutnya dan terima kasih juga untuk Drum Whiskey yang selalu sponsorin kita. Thank you. Bye-bye.